Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tomujaya dari Kementerian AK NIM 411-90433. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Kita akan membedah satu persatu dari perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, pengertian dari keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja adalah kecocokan dari karyawan dengan organisasi yang dipengaruhi oleh karakteristik institusional, pekerjaan, dan kehidupan sosial karyawan. Hal ini yang membuat karyawan untuk menetap di organisasi tersebut. Lalu, kegagalan dalam keterlibatan karyawan. Yang pertama, implementasi teknik. Yang kedua, kegagalan dalam memberikan pelatihan yang tepat. Yang ketiga, kegagalan dalam mendefinisikan sasaran dan ekspektasi. Yang keempat, kegagalan dalam mendelegasi wewenang dengan tanggung jawab. Selanjutnya, mengukur tingkat tinggi rendahnya keterlibatan kerja. Menurut Istijanto, terdapat 6 indikator dalam mengukur tinggi rendahnya keterlibatan kerja, antara lain: yang pertama, aktif berpartisipasi dalam pekerjaan. Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan menunjukkan keikutsertaan dan perhatian terhadap pekerjaannya. Yang kedua, menunjukkan pekerjaan adalah yang utama. Individu yang mengutamakan pekerjaan akan terus berusaha yang terbaik demi pekerjaannya dan merasa bahwa pekerjaan sebagai sesuatu yang menarik dalam kehidupannya serta layak untuk diprioritaskan. Yang ketiga, melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang penting bagi harga diri. Dari keterlibatan kerja dapat dilihat dari perilaku seseorang mengenai pekerjaannya, di mana seseorang menganggap pekerjaan penting bagi harga dirinya sendiri. Yang keempat, keterlibatan mental dan emosional. Keterlibatan tidak selalu terkait dengan fisik, tetapi dapat berupa mental dan emosional itu sendiri. Yang kelima, motivasi. Kontribusi keterlibatan di mana keadaan manajer memotivasi orang-orang untuk memberikan distribusi. Yang keenam, tanggung jawab, yang dimana keterlibatan mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompoknya. Lalu, pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan di sini, pemberdayaan atau empowerment secara etimologi yang berarti daya, dan artinya adalah kemampuan dalam melakukan sesuatu atau kemampuan dalam bertindak. Karakteristik dalam pemberdayaan. Karyawan. Dari hasil penelitian Perizer dan dalam Arifadzilillah ditemukan 4 karakteristik umum yang harus dimiliki dalam pemberdayaan, yang juga sama dengan konsep Thomas dan Feldhaus sebagai berikut. Yang pertama adalah sense of meaning. Meaning merupakan nilai tujuan pekerjaan yang dilihat dari hubungan pada idealisme atau standar individu. Yang kedua, sense of kompetensi. Kompetensi atau self efisiensi lebih merupakan kepercayaan individu akan kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas mereka dengan menggunakan keahlian yang mereka miliki. Di dimensi ini menggunakan istilah kompetensi daripada self-esteem karena difokuskan pada efisiensi secara spesifik pada peran pekerjaannya. Yang ketiga, sense of self-determination. Bila kompetensi merupakan keahlian dalam berperilaku, maka self-determination merupakan suatu perasaan yang dimiliki
dalam membuat pilihan dan melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, sense of impact. Impact atau dampak merupakan derajat di mana seseorang dapat mempengaruhi hasil pekerjaan baik strategik, administratif maupun operasional. Lalu yang selanjutnya, tahapan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, mengembangkan pemahaman secara menyeluruh terkait program pemberdayaan secara menyeluruh dalam berbagai macam sumber. Yang artinya untuk mendukung efektivitas program pemberdayaan yang dilakukan oleh manajemen harus mengetahui peralatan lain yang digunakan untuk mendukung pemberdayaan, antara lain penentuan jangka panjang, penggunaan software, dan penentuan anggaran. Yang kedua, membuat daftar kegiatan yang mendukung dalam meningkatkan kemampuan karyawan. Yang ketiga, menyeleksi berbagai macam kegiatan dengan lebih signifikan agar sukses dan memiliki resiko yang tinggi. Lalu memberikan pengertian kepada karyawan agar memahami job expectation dan metrik. Yang kelima, menetapkan prosedur follow up untuk sharing kemajuan kepada setiap pekerja secara individu dan kelompok. Yang keenam, menciptakan, menjaga, dan meningkatkan saling percaya antar anggota. Yang ketujuh, menilai kemajuan yang didapatkan dari program pemberdayaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mari kita berdiskusi bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.